Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kali ini kita masih dapat bertemu di channel Mudah Belajar Hukum. Terima kasih kepada mahasiswa hukum tetap berada di channel ini. Semoga kita masih tetap dapat berdiskusi, kita tetap dapat sharing ilmu khususnya mengenai hukum pidana. Materi kita kali ini masih di percobaan melakukan tindak pidana. Kita sudah ada 3 video yang membahas mengenai percobaan hukum pidana. Kali ini adalah video yang keempat. Video keempat kita akan membahas mengenai perbuatan yang seolah-olah percobaan. Jadi perbuatan ini seolah-olah percobaan, tetapi sebenarnya dia tidak masuk percobaan tindak pidana. Dalam hubungannya dengan percobaan ini, oleh pakar hukum ada beberapa perbuatan yang seolah-olah atau mirip percobaan kejahatan, yaitu yang pertama, endogdelek-poking, percobaan tidak mampu. Kemudian yang kedua, mangil am tat bestan, kekurangan isi delik. Kemudian yang ketiga, putatif delik atau delik putatif. Yang keempat, percobaan selesai, percobaan tertunda, dan percobaan yang dikualifisir. Yang pertama adalah endogdelek-poking atau percobaan tidak mampu. Dalam percobaan tidak mampu ini telah dilakukan perbuatan pelaksanaan, namun delik yang dituju tidak terjadi atau akibat yang dilarang undang-undang tidak tercapai. Ini contohnya akan membunuh seseorang, tetapi orang yang dibunuh itu ternyata kebal terhadap senjata tersebut atau dia kebal terhadap racun yang diberikan, maka orang tersebut tidak meninggal dunia. Atau melakukan pencurian. Ketika melakukan pencurian, kemudian ketahuan. Nah, seperti contoh yang saya berikan berkali-kali, jadi ada maling yang di rumah susun itu, nah itu kan dia sudah berhasil, pelaksanaannya ada, pelaksanaan untuk melakukan pencurian, mengambil barang milik orang lain dan sebagainya. Tetapi karena ketahuan, maka barang curiannya diletakkan, kemudian dia berlari. Jadi akibat yang dituju gitu tidak terjadi. Ya, akibat yang dilarang oleh undang-undang itu tidak terjadi atau tidak tercapai. Ketidakmampuan dalam percobaan ini meliputi 3 hal. Yang pertama, ketidakmampuan pelaku. Ini contohnya adalah seorang yang buta ingin membunuh seseorang, ingin membunuh seseorang tertentu, katakan misalkan si Fulan. Jadi si buta ini ingin membunuh si Fulan. Nah, bagaimana caranya dia bisa membunuh si Fulan sedangkan dia saja tidak bisa melihat objek? Dia tidak bisa melihat calon korban yang akan dia bunuh. Nah, ini masuk ke yang pertama, ketidakmampuan pelaku. Kemudian yang kedua, ketidakmampuan sarana atau alat. Ini sarana atau alatnya yang membuat akibat itu tidak terjadi. Nah, alat atau sarana ini ada 2, absolut dan relatif. Contoh yang absolut begini, saya contohkan tadi Reno. Nanti kita bisa lihat lagi ya di scroll ke atas ini ada Reno akan membunuh Michelle dengan cyanida. Nah, secara absolut racun cyanida ini apabila masuk ke dalam tubuh manusia itu pasti akan merusak kesehatan orang tersebut atau bahkan bisa menghilangkan nyawa orang tersebut. Itu secara absolut. Nah, kalau secara relatif ini sebenarnya bisa dilihat dari korbannya. Gula itu sebenarnya secara relatif itu tidak bisa membunuh, ya, bukan sarana untuk membunuh seseorang. Tetapi ketika gula ini diberikan kepada orang yang menderita gula darah yang akut, nah ini bisa membunuh. Misalkan dia bucu ya, nah hidup ini sudah pahit, ngapain kamu minum yang pahit-pahit, udah ini kita nikmati yang manis-manis saja. Nah misalkan begitu ya, jadi diberikan minuman yang manis. Nanti di lain waktu lagi diberikan lagi minuman yang manis yang akhirnya
kadar gulanya tinggi dan bisa membunuh orang tersebut. Jadi orang itu hiperglikemi itu namanya ya Pak, kadar gula yang tinggi, kemudian dia bisa meninggal dunia. Nah ini berarti sarana atau alatnya relatif. Ketidakmampuan yang ketiga yaitu ketidakmampuan objek. Nah ini ada ketidakmampuan objek yang absolut dan relatif. Ketidakmampuan objek ini ada 3 contoh. Yang pertama, misalkan seseorang mencuri emas di rumah seseorang, ternyata itu bukan emas yang asli, dia hanya emas mainan. Atau seseorang itu mencuri sebuah tas yang dikira di dalam tas itu ada uangnya, ternyata di dalam tas itu tidak berisi uang. Kemudian contoh yang kedua yaitu seorang wanita yang mengira dirinya hamil, kemudian dia akan menggugurkan kandungannya. Nah, menggugurkan kandungan ini kan merupakan tindak pidana ya. Ternyata wanita tersebut itu tidak hamil. Contoh yang lain yaitu seseorang yang membunuh. Jadi ada orang yang tidur, dia membunuh orang tersebut dengan pisau, tapi dia tidak mengetahui bahwa orang yang dibunuh tersebut, yang ditusuk tadi pas di jantungnya, itu ternyata sudah meninggal beberapa waktu yang lalu. Nah, menurut para pakar, yang masuk ke dalam ketidakmampuan objek yang absolut adalah contoh yang kedua dan ketiga, yang wanita hamil dan membunuh mayat, karena dianggap objeknya tidak ada sama sekali. Kemudian untuk yang pertama itu masuk ketidakmampuan objek yang relatif. Mangel am tatbestan atau kekurangan isi delik adalah suatu perbuatan yang ternyata kekurangan atau tidak memenuhi salah satu unsur tindak pidana yang dituju. Contohnya untuk pencurian itu kan ada beberapa unsur. Barang siapa mengambil, ada unsur mengambil ya, barang siapa mengambil barang dan barangnya ini sebagian atau seluruhnya milik orang lain. Nah, si A mengambil barang yang dikira milik B. Jadi dia mengambil laptop misalkan. Laptop dikira milik si B. Tapi ternyata laptop tersebut karena sama mereknya, ternyata miliknya sendiri. Nah, ini tidak masuk ke percobaan. Tidak masuk ke percobaan, meskipun tadi kemudian si A diteriaki maling itu dilaporkan ke polisi, ini tidak ada percobaan. Karena apa? Kekurangan isi delik. Unsurnya tidak terpenuhi karena barangnya milik sendiri. Putatif delik atau delik putatif. Pada putatif delik terjadi kesesatan hukum pada seseorang yang melakukan perbuatan pidana. Putatif delik bukan suatu tindak pidana dan juga bukan percobaan. Jadi ini kesesatan hukum. Jadi orang itu merasa bahwa dia sudah melakukan tindak pidana tetapi keliru, dia tersesat gitu ya. Contohnya, orang yang mencabuli seorang wanita dalam keadaan gelap, ya gelap gulita, ternyata wanita tersebut adalah istrinya. Nah ini kan kalau mencabuli istrinya sendiri kan tidak apa-apa gitu ya. Nah ini dia tidak tahu, dikira dia sudah mencabuli seorang wanita, ternyata itu adalah istrinya. Percobaan selesai atau delik mangku adalah melakukan tindak pidana sama seperti tindak pidana selesai. Contoh, orang yang mau menembak orang lain, peluru telah ditembakkan, tetapi tembakannya meleset. Ya, ini sebenarnya sudah selesai percobaannya. Jadi seperti telah melakukan tindak pidana walaupun akibatnya itu tidak tercapai atau tidak terjadi. Percobaan tertunda adalah percobaan yang perbuatan pelaksanaannya terhenti pada saat mendekati selesainya kejahatan. Contoh, seorang pencopet, tiba-tiba perempuan yang dicopet itu sadar bahwa ada tangan yang merogoh ke tasnya dia. Kemudian perempuan tersebut memukul tangan pencopet itu
yang menyebabkan terlepas dompet yang telah dipegang oleh si pelaku, si pencopet. Percobaan yang dikualifisir adalah percobaan yang pelaksanaannya merupakan tindak pidana selesai yang lain daripada yang dituju. Jadi dia berubah menjadi tindak pidana yang lain, tidak seperti tindak pidana yang diniatkan awal. Ini contohnya, seseorang bermaksud membunuh temannya dengan pisau, akan tetapi setelah menikam si teman, ternyata temannya tidak meninggal, hanya luka berat. Nah, ini tidak termasuk percobaan pembunuhan, tetapi dimasukkan ke 351. Jadi dia berbeda, dia beralih dari niat awal melakukan tindak pidana yang dituju. Alhamdulillah telah selesai rangkaian materi kita mengenai percobaan tindak pidana atau percobaan melakukan tindak pidana. Semoga bermanfaat. Terima kasih untuk tetap berada di channel Mudah Belajar Hukum. Saya akhiri. Apabila ada komen, saran, pertanyaan, silahkan diketik di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.